Melihat kura-kura suci itu membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya sendiri, Chen Ping sangat gembira. Tanpa henti, dia tidak menyangka kura-kura suci begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan tanduk suci, dia juga tidak merasakannya. Tuan Chen, kura-kura suci yang Anda jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi terlihat kuat, tidak lemah, dia dibunuh oleh Cheng Gui secara langsung, dan mengeluarkan pil binatang untukmu. Melihat ini, Ji Yun berkata dengan iri. Aku tidak menyangka penyu suci ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Chen Ping sangat senang, lalu mengeluarkan pil binatang itu dari mulut kura-kura suci. Chen Ping mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Mulut Seng meraung puas. Chen Ping dan mereka bertiga membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak serba-serbi yang mengapung di wilayah laut di sekitar pulau kecil itu, terlihat jelas bahwa kapal roh itu tenggelam lagi. Dan di antara serba-serbi itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, terlihat sedikit menakutkan. Takut, melihat adegan ini, wajah Ji Yun menjadi jelek, dan dia sangat khawatir. Dia takut ini adalah kapal roh ayahnya, dan ayahnya ada di antara mayat-mayat ini. Chen Ping melihat kekhawatiran Ji Yun, jadi dia berkata dengan lega, di atas lautan tinta ini, ada banyak orang yang naik perahu roh. Ada banyak orang, dan banyak juga kapal roh yang lewat, jadi belum tentu ayahmu dan yang lainnya. Kita bisa melihat mayat-mayat itu dan melihat apakah ada anggota sekte terbangmu. Ji Yun mengangguk, lalu Chen Ping memerintahkan Seng untuk pergi ke arah serba-serbi mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Ji Yun dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayat itu direndam dalam air laut, tampak bengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Cu Yun tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte Fei Tian kami. Pakaian dan gelang khusus di pergelangan tangan mereka adalah semua sekte Fei Tian kami, kata Ji Yun dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ada ayahmu. Jika tidak, mungkin mereka sudah mengungsi ke pulau tersebut. Petik 2. Ini sangat dekat dengan pulau kecil, bahkan jika kapalnya tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Chen Ping menghibur Ji Yun dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat satu persatu, dan menemukan bahwa mayat ini semuanya berasal dari sekte Fei Tian. Orang-orang, jelas bahwa kapal roh yang tenggelam ini adalah tempat sekte terbang mereka berada. Masih ada secercah harapan di hati Yun. Ayo pergi ke pulau dulu. Melihat ayah Ji Yun tidak ditemukan di mayat-mayat ini, Chen Ping diam-diam menghela nafas lega dan memutuskan untuk pergi ke lihat pulaunya. Segera, kura-kura paviliun datang ke tepi pulau kecil, tetapi setelah tiba di sini, kura-kura itu tidak lagi berada di depan. Tanda seru, tampaknya ada sesuatu di pulau itu yang menakuti penyu suci. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Pada saat ini, Chen Ping menemukan bahwa di pulau kecil ini, tidak ada isapan seperti itu di lautan bintang, dan dia bisa terbang dengan bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Chen Ping memerintahkan ke tanduk suci. Penyu suci mengangguk dan menanggapi Chen Ping. Chen Ping, lihat. Gao Qilan tiba-tiba memanggil Chen Ping, menunjuk ke pantai tidak jauh dari pulau dan berkata. Beberapa orang berlari dan melihat banyak jejak kaki yang berantakan di tanah. Meskipun jejak kaki ini tertutup banyak pasir, namun masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Sepertinya seseorang mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu dan yang lainnya. Chen Ping memeriksa jejak kaki dan berkata. Mendengar ini, Ji Yun akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin Ji Yun dan Gao Qilan menuju pulau. Meski pulau kecil ini terletak di kedalaman laut tinta, namun lingkungan di pulau ini sangat asri, penuh dengan pepohonan hijau. Udaranya juga sangat bagus, dan sangat kontras dengan lautan hitam pekat dan di atas pulau kecil itu, ada kicauan burung dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Chen Ping sedikit penasaran.
Apakah burung-burung itu tinggal di pulau ini selama ini? Lagi pula, pulau kecil ini dikelilingi oleh lautan tinta. Jika ingin pergi dari pulau kecil ini ke daratan terdekat, mungkin perlu ribuan kilometer. Tidak ada habitat di tengah, dan burung-burung ini mungkin sulit untuk terbang ke. Sambil berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Chen Ping juga mulai menyebar perlahan, memeriksa sekeliling. Situasi dalam beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon, salah satunya adalah pria parubaya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Ji Yun, Jilianzan, raja dari sekte Feitian. Kapal roh mereka tenggelam dan ditangkap. Terjebak di pulau ini. Sovereign, kita tidak bisa berjalan-jalan, pulau ini terlalu aneh, sudah banyak. Banyak saudara yang tersesat dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Petik 2. Ya, kami tidak bisa pergi lagi. Kami bersama lebih dari selusin orang, tetapi saat kami berjalan, akan ada lebih sedikit orang, tetapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mengerikan, pulau ini mengerikan. Murid-murid dari Flying Heaven Sekte sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani berbagi lagi. Jilianzan juga mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, pulau kecil ini memang agak aneh, awalnya dia berenang ke pulau kecil itu dengan belasan muridnya, tetapi setelah memasuki pulau kecil itu, beberapa muridnya selalu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang muncul, tidak ada yang tahu murid-murid ini. Kemana putranya pergi, hilang atau tertangkap? Sekarang Jilianzan berada dalam situasi yang sulit, jika mereka tidak bergerak lagi dan tetap berada di bawah pohon. Tidak apa-apa untuk tidak makan atau minum, tetapi Anda akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte Feitiannya dan diserang oleh Cloud Piercer, Lilianzan menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini. Kita tidak bisa terjebak di sini, kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk keluar. Kali ini semua orang menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, dan tidak ada yang akan hilang lagi.